kita seleksi kompetensi dan seleksi kompetensi tambahan. Jika tidak ada aral melintang, kita akan mengumumkan hasilnya di tanggal akhir, jadi 6 sampai 12, itu namanya 12 itu kan 5 sampai 15, namanya 15 itu kan pukul 23.59, itu masih tanggal 15 itu akan tambah 296 ribu lagi. Jadi kita bersama ini, kerjasama kita yang luar biasa sampai ini akan mengangkat guru-guru yang semula honor menjadi D3K jumlahnya 840. Itu jumlah yang tidak kaleng-kaleng untuk urusan ASN gitu. Kalau kita melihat ke belakang sejarah gitu, belum pernah ada dalam catatan sejarah gitu sampai jumlah 800.000 gitu ya. Ini tentu capaian yang pantas kita syukuri, kita pantas berbangga, perjuangan bersama kita. Jadi bukan hanya perjuangan Kemendikbud. Kalau Kemendikbud sendiri semangatnya seperti apapun, kalau pemerintah daerah tidak mengusulkan formasinya, juga tidak akan ada formasi itu. Pemerintah daerah mengusulkan formasi banyak-banyak, kalau tidak setuju oleh Kemenpan RB juga tidak ada formasinya. Pemerintah daerah mengusulkan formasi banyak-banyak, tidak disediakan anggarannya, juga tidak akan ada. Jadi ini adalah kerja kolaborasi yang luar biasa, yang belum pernah terjadi selama ini dan baru kita bersama kerjakan. Dan hasilnya tentu ucapan terima kasih pun belum tentu kita dapatkan. Gitu, betul nggak? Betul. Tapi yang namanya ibadah itu kan yang mencatat bukan manusia ya. Jadi kalau 800.000 gitu kalau dihitung, itu yang terima kasih itu kira-kira segitu. Nggak ada gitu ya. Ibu Dirjen, terima kasih. Alhamdulillah saya sekarang sudah jadi D3K. Gaji saya dari 300 jadi 3 juta gitu. Itu mungkin nggak ada 1.000, apalagi kepada bapak ibu semuanya adanya kurang, telah sedikit ngamuk, telah sedikit. Tapi itu namanya ibadah Pak. Jadi kita menjalankan tugas kita sesuai dengan seharusnya. Yang namanya ibadah itu tidak butuh terima kasih karena catatannya sudah ada dan kalkulatornya tidak kasar. Jadi kita bersyukur dan saya sangat terima kasih kepada bapak ibu semuanya. Kerjasama kita ini bisa berjalan dengan baik 2 tahun ini dan mau 3 tahun ini. Tahun ini lebih sedikit dinamikanya, gitu Bapak Ibu. Kalau tahun pertama luar biasa penuh drama, bukan begitu ya? Jadi dirimu aja tiap hari. Kemudian menjelang tahun kedua juga dramanya sangat luar biasa. Mereka tiap hari datang ke kantor Bapak Ibu untuk minta diangkat. Yang P1 terus dia minta diangkat, Bapak Ibu. Tiap hari di demo, sama kita juga. Tahun ini alhamdulillah ketika sudah nampak hasilnya sedikit mulai tenang, kita bisa menjalankan tugas kita dengan tenang dan hampir tidak ada gejolak sama sekali karena kita juga sudah mulai bintang, karena kita sudah ketiga kali menyelenggarakan seleksi ASN 3. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan bahwa seleksi ASN 3 yang kita lakukan saat ini bersama-sama ya, kalau kita bicara tentang pembagian tugas gitu ya masing-masing di Kemendikbudristek ini, tugasnya mengusulkan formasi, menghitung gitu ya, jangan salah ya, kita menghitung formasinya, mengusulkan. Dasar perhitungannya adalah data Dapodik yang ada di daerah Bapak Ibu semuanya. Jika Dapodiknya belum diupdate ya, maka mungkin bisa jadi salah. Itu kita belajar dari pengalaman. Jadi orang yang baik itu selalu belajar dan berefleksi dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sebenarnya kita merekomendasikan, dan rekomendasi itu dasarnya adalah Dapodik. Maka kami terus menghimbau Dapodiknya itu terus diupdate. Karena itulah satu-satunya dasar kita untuk melakukan apapun kebijakannya, termasuk menghitung kebutuhan guru, termasuk rekomendasi penempatannya, gitu. Termasuk menghitung tunjangan-tunjangan apapun, itulah dari Dapodik. Termasuk sampai kalau untuk urusan guru, bos dan lain sebagainya dari Dapodik. Dari rekomendasi yang kita berikan,
Bapak Ibu lah yang mengusulkan dan yang mengangkat, ya. Karena kuncinya di situ. Bapak Ibu yang mengusulkan formasinya dan yang mengangkat adalah BPK, bukan Kemdikbud. Oleh karena itu, pada kesempatan sebelumnya kita rekomendasi untuk penempatan dasarnya adalah Jabodi. Ada jeda waktu 2 minggu untuk melihat rekomendasinya itu sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian sebenarnya sih ada waktu jeda dalam 2 minggu itu untuk melihat kira-kira sudah sesuai belum sih kalau rekomendasinya di SMP 1 itu ternyata sebenarnya SMP 1 ada dulunya. Itu sebenarnya boleh mengusulkan untuk tidak taruh di SMP 1. Tapi saat itu kemungkinan besar proses itu belum dipahami bahwa rekomendasi itu bisa jadi Bapak itu bisa mengusulkan di tempat yang lain gitu, sehingga dianggaplah bahwa kita yang menempatkan, padahal sebenarnya penempatan itu adalah di Bapak Ibu sendiri. Belajar dari pengalaman itu, maka hari ini kita melakukan sinkronisasi data. Kita sudah menyelesaikan satu tahapan seleksi, di mana tahun ini memang beda. Mengapa beda? Kita juga belajar dari pengalaman. Jadi setiap tahun selesai satu tahapan seleksi, kita melakukan kajian, kemudian melakukan survei kecil-kecilan, kira-kira mana sih yang harus kita perbaiki, gitu ya. Tahun pertama kita melakukan seleksi dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap guru non ASN, baik negeri maupun swasta untuk ikut. Lalu terjadilah migrasi besar-besaran, jumlahnya kurang lebih 100.000. Kalau dari tahun pertama 298.000 yang lolos, 100.000-nya adalah guru dari swasta yang lolos, yang mereka harus ditempatkan di sekolah negeri. Karena undang-undang ASN juga mengatakan demikian. Yang namanya ASN adalah pegawai pemerintah yang bekerja di instansi pemerintah. Dan di undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, definisi itu belum berubah. Waktu itu sebenarnya sudah ada keinginan, oh ya sama-sama anak bangsa dipikirkan, boleh dong ditempatkan di sekolah swasta. Waktu itu kami menyarankan untuk menambah atau merubah klausul definisi itu. Tapi ternyata di dalam undang-undang yang baru keluar itu masih sama definisinya. Nah, sehingga yang tahun pertama yang 100.000 migrasi besar-besaran tadi, lalu kita perbaiki karena banyak sekali demo, keluhan, banyak sekali datang ke kantor kami yayasan-yayasan swasta yang dulunya bagus-bagus pada pergi ke sekolah negeri. Kita tahu guru swasta pasti bagus karena kesempatan untuk peningkatan karirnya terbuka, swasta memberikan peluang beasiswa untuk pendidikan, sehingga mereka adalah orang hebat dan mereka menjalankan ke sekolah negeri. Lalu tahun kedua melihat masalah tersebut, kita lakukan perbaikan di tahun 2022 ya, seleksi 2022 kita perbaiki lagi, guru swasta boleh masuk sekolah umum dan harus ada izin dari yayasan. Begitu. Jadi nggak ada lagi boleh mengendap-endap mengikuti tes gitu. Dan tesnya juga kita lakukan penyesuaian. Kalau sebelumnya semuanya tes pengetahuan, tes menggunakan tes pilihan ganda dengan tes, lalu tahun kedua kita sesuaikan dengan itu juga karena masukan. Kita orang-orang tua, mengapa harus tes pengetahuan? Kalau di matematika harus tes matematika. Seharusnya kan mereka cukup dilihat oleh dinas pendidikan, oleh DKD, oleh kepala sekolahnya. Harusnya sudah dilihat nih kompetensinya itu sudah terlihat dari keseharian mereka, dari portofolio mereka. Dan tahun itu dilakukan dengan penilaian pengamatan. Ternyata penilaian pengamatan juga banyak juga masukan. Wah, tidak adil, kepala sekolahnya dikasih yang dekat, dikasih nilai gede, bobotnya, dan seterusnya. Akhirnya kita perbaiki lagi tahun ini. Jadi sebenarnya perbaikan kita lakukan untuk kesempurnaan. Tahun ini kita lakukan dengan SJT. SJT itu Situational Judgment Test, yang mana itu sebuah tes yang mendasarkan pada bagaimana seorang guru menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di kelasnya.
Jawabannya ada bunyi jawabannya, tetapi tidak bisa tirunan atau kalau bahasa Jawanya tirunan itu contekan-contekan gitu ya, karena masalahnya beda-beda gitu. Jadi di situ ada kasus pembelajaran. Saya seorang guru matematika, pada saat itu terjadi proses begini, kalimat cerita kasus. SJT itu tidak ada ambang batasnya, tetapi pasti ada norma. Kalau ada satu formasi diperebutkan oleh 3 orang, barulah kita melihat norma-norma yang ada di dalam Permen NB sebagai rambu-rambu untuk bisa menetapkan siapa yang akan menjadi lebih jauh untuk ditempatkan di tahun ini. Jadi perubahan-perubahan itu terjadi bukan karena kita mau berubah, tapi ada upaya perbaikan untuk penyempurnaan. Tahun ini juga ada kesempatan pilihan yang bisa diberikan. Yang pertama, kalau pemerintah daerah nggak mau repot gitu ya, cukup dengan CAT, berarti bobotnya 100% SJT itu. Kami beri kesempatan bagi pemerintah daerah yang ingin menambah seleksi kompetensi tambahan, mungkin ingin menambahkan tes tertentu yang dianggap penting oleh pemerintah daerah, dan ini baru selesai. Jadi kami memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang nilai lebih rendah mengadakan seleksi tambahan SKT kepada pemerintah daerah untuk memilih siapa yang terbaik menurut PPK atau pemerintah daerah, dinas pendidikan dulu terbaik mana yang lebih dahulu mau diangkat. Tetapi karena formasinya tidak pernah bisa maksimal usulannya, maka siapa yang lebih dulu untuk mendapatkan tempatnya, itulah yang disebut dengan penempatan, bukan seleksi lagi. Tapi sekali lagi, yang namanya ASN itu harus melalui proses. Jadi kalau ada permintaan angkat tanpa tes, itu menyalahi undang-undang. Rapat hari ini karena tahun ini kita agak berbeda dengan sebelumnya. Jadi tidak ada lagi sanggah setelah kita tetapkan hasilnya di akhir. Jadi keputusan Bapak Ibu nanti adalah bagikan keputusan malaikat pencabut nyawa. Karena tidak ada sanggah lagi setelah hasil akhir, maka kita harus amat sangat hati-hati, gitu ya. Amat sangat hati-hati. Jangan sampai gegabah, jangan sampai merugikan orang, karena itu adalah kasih manusia. Kita nggak boleh mendolim, gitu ya. Itulah maka kita lakukan rapat koordinasi pada malam hari ini, sinkronisasi data. Kalau dulu misalnya setelah selesai semua proses, tiba-tiba bisa jadi ini TNS gitu ya, karena ijazahnya dianggap palsu atau dan lain sebagainya, maka mari kita selesaikan di awal. Jadi jangan sampai setelah melalui semua prosesnya orang itu sudah potong kambing, tiba-tiba TNS karena administrasinya dianggap tidak memenuhi syarat, ijazahnya diragukan, tanda tangannya kok kayaknya palsu, fotonya kok nggak sama dengan yang ini, sebenarnya pakai aplikasi. Itu mari kita selesaikan hari ini, supaya nanti begitu tes itu diumumkan, jangan lagi ada yang tidak bisa TMS-nya karena hal-hal administrasi. Jadi maksud sinkronisasi data malam hari ini adalah mencocokkan antara Bapak Ibu semuanya, nanti desk to desk bersama dengan data dari Kemendikbudristek, termasuk juga rekomendasi penempatannya. Jadi nanti misalnya dari salah satu provinsi, misalnya dari Nusa Tenggara Timur misalnya, kita ada rekomendasi penempatan. Ini kan sudah ketahuan nih kira-kira formasi yang diusulkan sekian ratus, rekomendasi kita di satuan sadik ABCD. Nanti Bapak Ibu juga melihat datanya. Oh bukan, satunya dan dulunya enggak, data kita enggak ada kok, ini buktinya. Nanti ada kata sepakat di dalam sinkronisasi data tersebut, sehingga keputusan itu sudah final. Sudah sepakat ya antara Bapak Ibu dan kita, sehingga nanti tidak ada lagi setelah keluar keputusan saling menyalahkan. Ini bukan keputusan kami kok, itu Kemendikbudristek yang memutuskan. Sana datang ke sana, proteslah ke sana, demo.
Jangan. Jadi kita selesaikan secara adat di hari ini melalui rapat koordinasi sinkronisasi data supaya semua urusan administrasi sampai rekomendasi penempatannya beres. Yang tidak kita koordinasikan adalah hasil tes, karena hasil tes itu diolah oleh sistem. Itu nanti sudah ada hasilnya, tapi kita akan mengkoordinasikan data-data yang sudah ada. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.